Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Mentari dengan NIM C1C021172. Di sini akan kembali menjelaskan materi dari akuntansi syariah dengan judul Akad Mudharabah. Baik, langsung saja kita pada materinya. Baik, di sini kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah pengertian dari mudharabah, yang kedua, landasan syariah mudharabah, yang ketiga, jenis-jenis mudharabah, keempat, mekanisme hasil bagi hasil dalam mudharabah, yang kelima, standar akuntansi keuangan atau PSAK 105. Langsung saja pada materi kita yang pertama, yaitu adalah pengertian dari mudharabah. Baik, menurut istilah mudharabah atau kirat dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut para fuqaha. Nah, mudharabah ialah akad antara dua pihak atau orang yang saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah ataupun sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikatan dalam keuntungan atau laba, karena harta diserahkan kepada orang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah akad syirkah dalam laba satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Yang ketiga, menurut Malikiyah, berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan membayar yang ditentukan berupa emas ataupun perak. Selanjutnya, adapun landasan dari syariah mudharabah, nah, landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni ada ketentuan pasal 1 ayat 3 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah di mana mudharabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai untuk dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Pada tahun 2008, secara khusus telah diatur mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Antara lain, yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan juga musyarakah. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari mudharabah. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, kalau mudharabah mutlaqah itu bentuk kerjasama antara sahibul ma'al dan juga madharib dan cakupannya sangat luas dan tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Nah, kalau dalam pembahasan fikih, ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta atau lakukanlah sesukamu dari Syahibul Ma'al ke Madrib yang memberikan kekuasaan yang sangat besar. Yang kedua adalah mudarabah muqayyadah atau disebut dengan istilah restricted mudharabah atau spesifik mudharabah, yaitu kebalikan dari mudharabah mutalaqqah. Si mudarib itu dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan juga tempat. Mekanisme bagi hasil dalam mudharabah. Nah, perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah revenue sharing. Nah, perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing ini ialah berasal uh, dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil untuk bank syariah itu sebesar 5% dan untuk nasabah itu 95%. Nah, bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada bulan Januari itu sebesar 1 miliar, maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syariah itu sebesar 50 juta dikurang 5% dikali dengan 1 miliar tersebut.
Nah, yang kedua itu adalah profit atau loss sharing. Nah, perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit atau loss sharing ini merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Nah, pendapatan kotor itu dikurangi dengan pokok penjualan, biaya-biaya atau biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain. Nah, sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak itu dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah. Misalkan nisbah yang disepakati itu adalah 40% dari bank syariah dan 60% dari bank nasabah. Nah, informasi keuangan nasabah antara lain itu adalah pendapatan senilai 1M, harga pokok penjualan 700 juta, biaya pemasaran 50 juta, biaya administrasi dan umum itu 100 juta, dan biaya lain-lainnya adalah sebesar 50 juta. Selanjutnya adalah Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 105. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana sesuai dengan PSAK 105 di paragraf 12. Nah, pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut. Itu investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar itu lebih tinggi daripada nilai yang tercatat diakui, maka selisihnya itu diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad mudharabah. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai catatnya, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian. Ini sesuai dengan PSAK 105 pada paragraf 13. Jika nilai investasi mudharabah itu turun sebelum usaha dimulai disebabkan adanya rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian ataupun kesalahan dari pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Nah, ini sesuai dengan PSAK 105 di paragraf 14. Baik, sekian penjelasan materi saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention. Terima kasih.